Selamat pagi adik-adik semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama kakak pada mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu dengan bab yang sama, sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai hadis tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Penasaran kan? Kuy, cekidot. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai hadis tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Sebelum kakak mulai pelajarannya, kakak selalu menghimbau kepada adik-adik untuk membuka LKS Al-Quran Hadisnya supaya disiapkan. Tujuannya agar adik-adik bisa cek langsung materinya secara utuh di bukunya masing-masing. Baik, kemudian langsung masuk saja ke pembahasannya, yaitu hadis tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, di sini kakak cantumkan deskripsi sedikit ya, yaitu yang sebagaimana bunyinya: sifat pemurah atau sifat dermawan merupakan kebalikan dari sifat kikir. Orang yang memiliki sifat pemurah berarti suka memberi, nah tidak pelit ya, atau bisa juga dikatakan dengan murah hati. Ia tidak akan takut jika harta atau kebaikannya habis diberikan kepada orang lain. Nah, ini adalah kutipan sedikit terkait sifat pemurah atau sifat dermawan. Kemudian bagaimana Pak hadisnya? Nah, di sini hadis yang berhubungan dengan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, yaitu terdapat pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang bunyinya, silahkan kalian bisa cek LKS-nya halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma jadallahu abdan bi apwin illa izza wa ma tawadu'a ahadullahi illa rafa'ahullahu azza wa jalla. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharapkan keridhaan Allah, dan melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berikut hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik, itu tadi adalah arti dari hadis riwayat Muslim tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kemudian hikmahnya, Bapak mengambil kesimpulan dari halaman 52 ya, yang dari beberapa tentang harta yang disedekahkan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa umat Islam. Yang ketiga, mengikis sifat kikir dan akhlak tercela dalam diri kita. Nah, serta mendidik agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia. Yang kelima, mendidik dan menyadarkan manusia bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, menghapus jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Nah, itu tadi adalah hikmah dari bersedekah atau tentang harta yang disedekahkan. Adik-adik, sebetulnya hikmah dari sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir ini banyak sekali ya. Namun kakak di sini meringkasnya supaya kalian lebih mudah memahami dari isi hikmah tersebut ya. Hikmahnya itu sangat luar biasa banyak ya. Baik, kemudian kita ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wa taqus suha fa inna suha ahlaka mangkana qablakum hamalahum ala angsafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nah, yang artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong dan mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Itu juga masih terkait dari hadis sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, selanjutnya adapun kandungan hadis tersebut Bapak bacakan merupakan peringatan terhadap orang yang kikir atau bakhil karena menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Ketamakan menggiring mereka bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain sehingga terjadi banyak perang dan fitnah yang berakibat kebinasaan. Kebinasaan seperti ini baru dialami di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, di sini kakak menyimpulkan ya dari kandungan hadis di sini sudah jelas ya bahwa hadis ini itu memperingati kita terhadap orang yang kikir atau bakhil. Nah, karena dahulunya menjadi sebab binasanya umat-umat. Nah, ketamakan juga menggiring mereka bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain sehingga terjadi banyak perang di saat itu yang berakibat kebinasaan. Nah, kebinasaan seperti ini baru dialami di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, jadi kita itu harus menjauhi sifat kikir. Nah, sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir ya. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh kita semua bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.